2110-20754 dari kelas BKPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Winda Oktaviana MPD. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Jadi, administrasi pendidikan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk pengendalian rangkaian kegiatan yang ada pada suatu lembaga pendidikan tersebut guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian tujuan dari administrasi pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan atau mencapai pendidikan yang lebih baik. Dan juga menurut Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan juga adapun proses-proses dari administrasi pendidikan yaitu yang pertama planning, organizing, actualing, dan controlling. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi dari administrasi pendidikan. Jadi fungsi dari administrasi pendidikan itu ada 5, yaitu yang pertama tentang planning atau perencanaan, merupakan langkah awal dari kita melaksanakan tentang pendidikan yang ada di suatu lembaga atau di sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu organizing, itu penetapan tugas. Jadi penetapan tugas di sini merupakan misalnya guru ini bertugas untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Untuk TU bertugas sebagai yang akan tentang surat menyurat. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu koordinasi. Yaitu koordinasi adalah penggerakan dari apa yang diberikan oleh pimpinan. Jadi di sini itu kita mendengarkan apa arahan yang telah diberikan oleh pimpinan. Jika di sekolah itu pimpinannya itu yaitu kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya directing atau bimbingan, yaitu merupakan bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah agar administrasi pendidikan dapat berjalan dengan lancar, baik, dan efektif. Kemudian yang untuk fungsi yang terakhir yaitu controlling ataupun pengawasan. Di sini controlling ataupun pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah. Yaitu kepala sekolah bertugas untuk mengontrol apakah administrasi pendidikan di sekolahnya itu berjalan dengan lancar ataupun tidak. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang administrasi peserta didik. Jadi, administrasi peserta didik ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh personil atau kelompok dalam upaya untuk pengolahan administrasi peserta didik agar dapat tercapainya tujuan dari pendidikan. Administrasi peserta didik adalah upaya yang dilakukan terhadap siswa, mulai dari siswa itu masuk ke sekolah tersebut, pembelajarannya, sampai siswa tersebut berhenti ataupun selesai mengerjakan pendidikannya yang ada di sekolah tersebut. Adapun tujuan dari administrasi peserta didik ini yaitu untuk misalnya perencanaan dalam penerimaan murid baru atau peserta didik. Kemudian yang selanjutnya untuk menyusun rencana tentang metode pembelajaran atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu bertujuan untuk menyusun semua kegiatan siswa mulai dari siswa tersebut masuk ke sekolah sampai menyelesaikan pendidikannya. Untuk materi selanjutnya itu administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi administrasi tenaga pendidik di sini pendidik ini merupakan misalnya orang yang berperan secara langsung. Contohnya di sini kalau di sekolah itu guru. Jadi guru itu berperan secara langsung kepada siswanya.
misalnya memberikan pelajaran kepada siswa. Sedangkan kependidikan yaitu orang yang berperan secara tidak langsung. Misalnya, contohnya itu TU dan kepustakawan. Jadi mereka itu tidak berperan secara langsung, tetapi ikut serta dalam pengolahan yang ada pada administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ada 3, yaitu yang pertama pengadaan. Pengadaan ini merupakan analisis kebutuhan ataupun seleksi peserta didik sebelum masuk ke suatu lembaga persekolahan tersebut. Selanjutnya itu penempatan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu orientasi. Jadi orientasi ini merupakan pengenalan kepada siswa tentang sekolah tersebut. Misalnya, peraturan-peraturan seperti apa saja yang ada di sekolah tersebut. Dan larangan-larangan apa saja dan apa saja fasilitas yang didapatkan di sekolah tersebut. Itu merupakan tujuan dari orientasi. Oke, untuk materi terakhir yaitu administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum ini merupakan administrasi yang dilakukan untuk perencanaan. Merupakan perencanaan yang disungguh-sungguhkan untuk rencana pembelajaran, tujuan, isi, metode yang akan dilakukan di sekolah tersebut itu seperti apa. Misalnya, kita menggunakan kurikulum ke-13. Nah, itu merupakan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut, dan juga metodenya menggunakan metode seperti apa yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Itu merupakan administrasi dari kurikulum, dan kurikulum ini merupakan jantung dari lembaga pendidikan. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum itu jantung dari lembaga sekolah ataupun lembaga kependidikan dan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.